Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dwi Andari dari Akuntansi A 2019 ingin menjelaskan beberapa uji antara lain uji statistik deskriptif, uji data primer, uji independentitas, konsembativitas, relativitas, dan uji ANOVA. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kubus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data dan sama sekali tidak menarik kesimpulan. Informasi yang diperoleh dari statistik deskriptif antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu kubus data. Nah, di sini udah ada data untuk kita uji statistik deskriptif. Pertama-tama di variabelnya ini udah value jenis kelamin ini udah kita ganti jadi 1 perempuan 2 laki-laki. Pertama kita mau bikin bar chart di graphs legacy dialog bar simple sama summarize for group of cases. Ini jenis kelamin kita masukin. Di sini masuk kelihatan grafiknya. Jadi dari 15 data yang diperoleh terdapat 8 perempuan dan 7 laki-laki. Selanjutnya kita mau bikin pie chart. Pie chart itu caranya sama, graphs legacy dialog. Kita masukin jenis kelamin ke define slash bar. Ini grafiknya kelihatan yang warna biru itu untuk perempuan, di mana terdapat 8 perempuan dan laki-laki yang hijau itu terdapat 7 laki-laki. Selanjutnya kita mau bikin data histogram. Histogram itu untuk biasanya data yang menyebar. Ini kita masukin yang gaji. Ini kita lihat ada 2 orang yang bergaji 160.000, ada 3 orang yang bergaji 180, ada 8 orang yang bergaji 200.000, ada 1 orang yang bergaji 220.000, ada 1 orang yang bergaji 240.000, ada 1 orang yang bergaji 250.000. Dan ininya kita mau uji statistik deskriptif. Pertama, analyze deskriptif statistik deskriptif. Kita masukin yang kelamin, usia, gaji. Optionnya kita mau sum, variance, range. Di sini di deskriptif diketahui ada 15 data untuk jenis kelamin. Jadi semua datanya sudah masuk. Jadi data ke-15-15-nya sudah tercatat. Dengan minimumnya itu 1 dan maksimumnya 2, di mana 1 itu untuk perempuan, 2 itu untuk laki-laki. Rata-ratanya 1,47, standar deviasinya 0,5, variasinya 0,2. Untuk yang usia ada 15 data juga. Yang paling muda itu 22 dan yang paling tua itu 39 umur. Rata-ratanya 31,2, standar deviasinya 5,9, variasinya 35,2. Gaji ada 15 data dengan gaji paling rendah 160.000 dan gaji paling tinggi itu 245.000. Dengan rata-rata 201.866,67. Standar deviasinya 21616,352. Variasinya 46726666,7. Selanjutnya kita deskriptif dengan frekuensis. Frekuensis itu biasanya memuat tentang dalam persenan. Kita masukin kelamin, usia, dan gaji. Frekuensi tabel untuk jenis kelamin itu
Yang perempuan ada 8, laki-laki ada 7, jadi totalnya 15. Dan persennya untuk perempuan ada 53,3 dan laki-laki 46,7, menghasilkan 100%. Dan untuk yang usia 22 tahun ada 2 orang, 25 2 orang, 26 1 dan seterusnya, dan totalnya 15. Persennya dari 13,3 ditambah 13,3% dan seterusnya sampai 100%. Begitu juga dengan yang untuk yang gaji. Dari yang gaji 160.000 frekuensinya 1 sampai gaji yang paling tinggi berapa frekuensinya sampai totalnya 15 dan persennya jadi 100%. Untuk uji statistik deskriptif cukup sampai di sini. Kita lanjut ke uji data primer. Ini saya sudah datangkan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa tekniknya ada observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Dalam uji data primer itu ada beberapa uji lagi. Salah satunya ada uji kualitas data di mana terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Ini kita mau coba uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, kita ganti gendernya karena dia masih string, kita transform import into design variable, gendernya kita tulis di sini perempuan. Kita lanjut ke yang kelasnya sama transform import into design variable, gendernya kita balikin, masukin yang kelas. Artinya kita remove, masukin kelasnya 13. Kita ganti di variable view-nya, type-nya kita ganti jadi numerik. Value-nya kita masukin sesuai yang tadi kita tulis nomor 1. Kelasnya kita masukin akuntansi. Setelah seperti ini, kita masuk ke data view, kita ke analyze, kita ke scale, variable analytics, kita masukin yang scale effect. Kita masukin yang B. Dari M, dari B1, selanjutnya kita lanjut dengan
Kita remove, masukin yang M-nya. Sama scale, reliability analysis, remove, masukin data yang mana. Oke. Nah, di sini kita udah hitungin untuk uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3. Sedangkan yang uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian ini melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Uji kualitas data ini merupakan syarat dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil. Jadi di sini kita lihat dari yang data yang B. Di sini untuk uji reliability itu lihat dari Cronbach alpha 0,76, di mana dia lebih besar daripada 0,6. Sehingga untuk data B itu datanya sudah reliable. Dan untuk yang validitas kita lihat di corrected item total correlation. Ini dari B1 sampai B6 semua nilainya lebih besar dari 0,3. Maka data B sudah valid. Untuk data yang M, kita lihat Cronbach alpha-nya 0,8 lebih besar dari 0,6. Dan uji validitasnya corrected item total correlation-nya dari M1 sampai M5 lebih besar dari 0,3. Maka data M sudah valid dan reliable. Untuk yang data W sama, Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6 dan nilai corrected item total correlation-nya dari W1 sampai W7 lebih besar dari 0,3. Maka data W dan data W untuk uji validitas dan reliable sudah valid dan reliable. Berarti data yang kita gunakan saat ini sudah memenuhi syarat untuk ke uji selanjutnya. Uji selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Ada di uji normalitasnya ada analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik itu terdiri dari grafik histogram dan normal PP plot. Grafik histogram itu cara termudah dalam melihat normalitasnya. Dan untuk metode yang lebih handal setelah grafik histogram adalah dengan normal PP plot. Di mana jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Kita bikin total-totalnya dulu. Variabel nya kita ganti dulu. Total.
prestasi. Ketiga, total prestasi praktikum. Oke, di sini ada. Kita mau ngejumlahin data-datanya di sini. Dari yang B dulu kita total ini semua ada berapa. Caranya adalah compute variable. Target variabelnya kita mau yang total B dulu. Kita tulis total B. All kita pilih atas datanya kita masukin yang kelas B 1, ini data total datanya udah ganti. Ini kan masih ada desimalnya, kita ganti dulu desimalnya jadi kita mau ke yang total M. Di sini kita ganti total M. Kita masukin data M. Kita oke. Kita ulang ya, compute total M. Gak ketik teks, jadi kita harus ulang. Total M-nya udah ke total, sekarang kita total W. Yang publisher koma total M-nya ini yang total BF karena tadi kita salah, ini kita clear aja. Pada intinya ada. Dan selanjutnya kita uji histogramnya. Caranya analyze, regression, linear. Kita masukin prestasi praktikumnya ke dependent, kemandirian belajarnya ke independen, motivasi belajarnya independen. Statistiknya kita
Plots-nya histogram dan normality probability plot. Step-nya set unstandardized yang di residual. Continue. Ini kita udah dapat data yang ininya, data histogram dan pp plotnya. Kita lanjutin dulu aja. Selanjutnya untuk yang uji statistik, uji analisis statistik itu pendeteksian normalitas secara statistik dengan menggunakan uji one sample KS. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena ini lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Pengujiannya dengan cara melihat nilai assumed signifikasi total lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak terdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika assumed signifikasi totalnya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Caranya kita analyze, kita non-parametric test, regresi dialog, one sample KS. Di sini kita masukin yang unstandardized. Oke. Ya. Ini kita lihat cara yang paling gampang untuk melihat data ini terdistribusi normal itu kan dengan grafik histogram. Kalau berbentuknya seperti ini, dia hampir sempurna bentuknya, maka kita bisa melihat bahwa data ini terdistribusi normal. Tapi untuk meyakinkannya lagi, dengan melihat normalitas pp plot, dimana kalau dia terdistribusi normal, maka garis akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, di sini garisnya sudah hampir mengikuti garis diagonalnya, tetapi ada yang keluar, ada yang lebih dari garis diagonalnya. Tapi untuk secara kasat mata ini kelihatannya sih udah terdistribusi normal. Untuk lebih yakinnya lagi, kita uji analisis statistik dengan one sample KS. One sample KS itu dengan melihat nilai assumed signifikasi total, dimana kalau dia lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Ini nilai assumed signifikasi totalnya 0,074, dimana lebih besar dari 0,5, maka data tersebut sudah terdistribusi normal. Mau uji one sample t-test. One sample t-test itu uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Contoh kasusnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC. Diambil pemilihan secara acak sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai acuan 55 kg. Hipotesis yang digunakan adalah H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC sama dengan 55 kg. Dan HA-nya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YRC angkatan 2019 tidak sama dengan 55 kg. Pedoman pengambilan keputusannya bisa menggunakan T hitung dan signifikasi total. Jika menggunakan T hitung, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak, H0 diterima. Dan jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika menggunakan signifikasi total, maka jika signifikasi total lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima.
Sebaliknya, jika nilai signifikasi total lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Ini caranya kita analyze compare means one sample t-test. Masukin berat badan di test variable, tinggal value-nya 55. Dan di sini ada outputnya. Di sini outputnya berat badan ada 10 orang yang didata dengan rata-ratanya 59, standar deviasinya 7,379. Untuk one sample t-testnya kita hitung sama dengan 1,71, degree of freedom-nya 9, signifikasi totalnya itu 0,121, mean difference-nya 4. Dan untuk mengambil keputusan kita mau coba pakai signifikasi total. Signifikasi totalnya itu kan di sini 0,121 di mana lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Di mana nilai rata-rata berat badan mahasiswa FPBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Dan jika kita mau menggunakan teh hitung, maka kita lihat dari degree of freedom-nya itu 9. Di sini 9. Dan nilai alfanya itu kan 0,05 dibagi 2, berarti 0,025. Di sini kita tarik dari angka 9 ke 0,025. Ini 2,26216, di mana T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka hasilnya sama, yaitu H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya kita ke uji independent t-test. Nah, di sini kita masukin datanya. Independent t-test. Open. Nah, independent t-test ini adalah analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Contoh kasusnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa Universitas Yarsi. Dibagi dua kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 itu untuk kelas A yang menerapkan metode tidak menggunakan Excel. Dan kelompok 2 itu adalah kelas B yang menerapkan metode belajar menggunakan Excel. Di sini hipotesis yang digunakan adalah H0, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dan kelompok 2. Dan HA adalah kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda. Ujinya sama dengan melihat nilai signifikasi total. Jika signifikasi total yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan sebaliknya. Ini kita ganti dulu. Desimalnya kita ganti. Kita transform. Import into result.
stepnya kita ganti. Ada keganti, terus kita analyze, compare mean, independent sample test. Nilainya kita masukin ke test variable, kelompoknya kita masukin grup variable. Di sini kelompok 1, 1, grup 2, 2. Ini udah ada outputnya. Di statistik deskriptifnya itu ada kelompok tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel, di mana setiap kelompok itu terdapat 15 orang. Untuk yang tidak menggunakan Excel, rata-ratanya 82,27, dan untuk yang menggunakan Excel rata-ratanya 88,6. Untuk independent sample testnya, di sini nilai signifikasinya 0,582, T hitungnya 2,4, degree of freedom-nya 28, signifikasi totalnya 0,022. Kita lihat, jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan antara hasil belajar mahasiswa antara kelas A dengan kelas B, yaitu antara kelompok yang menggunakan Excel dan kelompok yang tidak menggunakan Excel. Jika kita menggunakan T hitung, caranya kita lihat degree of freedom-nya 28. Kita tarik, kita lihat dari 28 ke 0,025. Itu 0,048. Di mana T tabel lebih kecil daripada T hitung. Maka hasilnya itu H0 ditolak dan HA diterima. Yang hasilnya terjadi adanya perbedaan antara hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, untuk independent testnya kita sudah selesai. Kita lanjut ke yang priority test. Untuk yang priority test ini adalah merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan data yang digunakan dalam uji pilot sampel. Tes ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan. Datanya. Data latihan. Contoh kasusnya itu ada sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum dan sesudah diberi obat. Hipotesis yang digunakan itu H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Dan HA itu ada perbedaan rata-rata yang terjadi pada mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Pengujiannya dengan menggunakan signifikasi tutel, di mana signifikasi tutel lebih kecil dari 0,05, maka 0 ditolak dan HA diterima, dan sebaliknya. Untuk uji T hitung dengan cara jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini kita langsung aja uji, analyze, compare mean, one way analyze, compare mean,
pirate sampel t-test. Kita masukin 1, 2. Di sini udah kita lihat. Di pirate sampel statistik ini, berat badan sebelumnya itu katanya 66,81, sesudahnya 61,94. Nah, banyak datanya ada 16. Keduanya sama-sama 16. Untuk pirate sampel t-testnya kita uji. Ini rata-ratanya 4,875, standar deviasinya 2,941, standar error mean-nya 0,735. Kita hitungnya 6,630, degree of freedom-nya 15, signifikasi totalnya 0,000. Di sini kita lihat signifikasi totalnya kan 0,0000. Maka signifikasinya lebih kecil daripada 0,05. H0 ditolak dan HA diterima. Jadi keputusan yang diambil itu ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Jika kita menggunakan tabel T, di sini kita lihat T hitungnya 6,630. Kita cari di 15, 2,131, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi itu mengambil keputusan ada perbedaan rata-rata yang terjadi pada mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. One way ANOVA. Nah, uji one way ANOVA ini adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Contoh kasusnya, mahasiswa FKRC ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah pada 3 kelompok pasien, yaitu kelompok pasien 1 peminum obat merek X, kelompok pasien 2 peminum obat merek Y, kelompok pasien 3 peminum obat merek Z. Untuk menguji one way ANOVA ini harus memenuhi syarat, yaitu dengan uji test of homogeneity of variance. Adalah uji ini membandingkan nilai signifikasi pada nilai C. Pengujian ini dilakukan apabila nilai C lebih besar dari 0,07, maka data tersebut memiliki variasi yang sama. Dan sebaliknya, jika nilai C lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai variasi yang berbeda. Hipotesis dan kriterianya, H0 adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat peminum obat X, Y, dan Z adalah sama. HA adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah berbeda. Kita bisa mengambil keputusan dengan apabila nilai C lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, dan sebaliknya. Dan bisa juga menggunakan uji tabel F, yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini kita langsung ke ujinya. Kita compare means one way ANOVA. Di sini kita ganti dulu, kita transform, tukar into variable, kelompok pasien. Sini kita tulis obat X obat obat Z.
variabelnya kita ganti, stringnya kita ganti numerik, value-nya kita ganti nomor 2, ya ada kegantian sini semua. Nah di dalam uji ini kita juga sekalian menguji post hoc test. Post hoc test itu digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Bisa dilihat dengan adanya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan. Analyze, compare mean, one way ANOVA. Di sini tekanan darahnya kita masukin dependent list. Kompas ini kita masukin fosfatnya Bonferroni dan Tuke. Signifikasi F8 0,05. Optionnya thermal homogeneity of variance. Ini datanya kita bisa lihat di sini di deskriptif. Statistiknya itu peminum obat X itu ada 7 orang, Y 7 orang, Z 7 orang. Totalnya 21 orang. Rata-rata peminum obat X dan Y itu 125 dan obat Z itu 152,14. Standar deviasinya 10,8. Untuk obat X, obat Y itu 12,583, obat Z 15,501. Tes homogeneity of variance, di sini nilai sigma adalah 0,708, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut mempunyai variasi yang sama. Maka data tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah. Uji ANOVA-nya itu kita di sini ada between group, within group sini bisa kita lihat jadi N1 atau N2, degree of freedom-nya 2/18, F hitung yaitu 10,005, nilai sigma itu 0,01. Dimana jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dimana nilai rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Jika kita mau menggunakan F hitung, F tabel, kita lihat di sini between groups itu merupakan N1 dan within groups itu merupakan N2. Kita lihat di sini 2 di 18 itu 3,55, di mana nilai F tabel lebih kecil daripada F hitung. Maka ditolak dan HA diterima. Maka keputusannya tetap sama. Terjadi perbedaan rata-rata antara tekanan darah peminum obat A dan peminum obat X, Y, dan Z. Untuk yang post hoc, tadi kan post hoc itu untuk menguji mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Bisa kita lihat adanya tanda bintang di kolom mean difference. Nah, di sini kita contohin ya. Untuk Tuke itu antara obat X dan obat Y. Rata-rata perbedaan rata-ratanya itu adalah 0,0000, di mana 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dia tidak
signifikan. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Namun, apabila jika obat X dan dibandingkan dengan obat Z, itu terjadi perbedaan rata-rata 27,143. Kita bisa lihat di nilai signya. Kalau yang tadi obat X dan obat Z, itu nilai signya 1000. 1000 itu lebih besar daripada 0,05. Maka tidak signifikan. Namun, untuk perbandingan antara obat X dan obat Z, terjadi perbedaan yang signifikan, yaitu nilai signya itu 0,03 lebih kecil dari 0,05. Untuk lebih mudahnya, kita bisa lihat adanya tanda bintang di kolom referensi. Nah, untuk yang homogeneous subjects, ini kita lihat di tukai SD-nya. Untuk kelompok obat X, Y itu memiliki subjek rata-ratanya itu 0,05 ya. Itu rata-ratanya 125, obatnya juga 125. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi untuk antara obat X dan obat Z, ini terjadi perbedaan yang signifikan antara 125 ke 152,14. Jadi itu untuk pengujian pada ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.